Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama ini saya tuh lagi nyuciin semua bunga-bunga palsu yang ada di rumah. Nah, untuk bunga-bunganya ini tuh saya ambilin dari potnya. Jadi potnya itu masih tetap utuh ada di sana. Cuman bunganya aja yang saya ambilin soalnya kelihatan kotor banget. Jadi ini tuh salah satu persiapan saya sebelum dedek bayi yang ada di perut itu launching. Walaupun rumahnya saya itu jarang kebuka, tapi kan tetap aja ya debu itu bisa masuk. Soalnya kan rumah saya itu emang di depan jalanan umum pas. Ada jalanan umum desa sama ada jalanan umum perumahan. Untuk makram yang ada di ruang tamu ini juga sekalian saya ambil, mau sekalian saya cuci, tapi saya rendam dulu, saya kucek-kucek aja sih nanti misalkan udah lumayan lama pakai tangan. Nah, untuk alas yang ada di atas kulkas itu juga saya ambil karena debunya ternyata banyak banget. Udah lumayan lama kayaknya emang belum saya cuci. Jadi mumpung weekend saya tuh pengen bebersih, mumpung ada Pak suami jadi ada yang bantuin. Nah, untuk bunga yang ada di teras, daun-daunnya gitu maksudnya, itu juga saya ambilin. Pokoknya saya tuh pengen semua bunga ataupun daun-daun palsu bersih, nggak ada debunya sama sekali. Ya walaupun nanti selang 2 bulan mungkin udah ada debunya sih ya, tapi nggak apa-apa, semoga aja debunya itu nggak terlalu banyak. Sebenarnya yang saya prioritaskan itu emang di bagian dalam sih. Kalau di bagian teras itu buat bersih kan agak lumayan susah ya. Nah, lanjut untuk kipas ini semuanya juga pengen saya cuciin. Untuk posisinya ini Pak suami emang belum bantuin saya nyuci kipas karena Pak suami itu kebetulan lagi mintain kayak sumbangan buat pembangunan musola yang ada di belakang perumahan. Jadi ini saya nyuci kipasnya itu sendiri dulu. Nah, nanti pas saya tuh lagi ngelap-ngelap kipas, Pak suami alhamdulillah udah pulang jadi mulai bantuin saya. Dan waktu saya lagi nyuci ini saya juga jongkok ya, karena kebetulan saya tuh nggak punya kursi yang pendek gitu. Jadi ya mau nggak mau saya jongkok kayak gini. Untuk kipas yang ada di rumah ini tuh ada 3 kipas yang berdiri sama ada 1 kipas yang di tembok. Semuanya saya cuciin biar bersih karena emang tadi teman-teman juga bisa ngeliat sendiri ya, berdebu banget. Nah, nanti niatnya saya juga pengen nyuciin semua korden yang ada di rumah. Mungkin ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 korden yang mau saya cuciin. Entah nanti saya laundryin atau kayak gimana. Kayaknya sih nanti bakal saya laundryin aja. Soalnya takut rusak gitu loh. Udah ada beberapa korden saya yang rusak gara-gara saya masukin ke dalam mesin cuci. Untuk filtres-filtresnya nanti juga bakal saya cuciin semua. Pokoknya ini tuh pekerjaan yang ada di rumah bakal saya cicilin kalau Pak suami itu libur kerja. Nah, nanti kayak boncernya Alea, terus kayak stroller, kayak apa, itu juga bakal dibersihin sama Pak suami biar nanti kalau dedek bayi maki itu nggak gatel-gatel. Terus di bagian plafon-plafon nanti insya Allah juga bakal saya bersihin biar semuanya itu kinclong ya, rumahnya nggak ada debu sama sekali. Nah, yang bikin galau plus susah itu bebersih di atas lemarinya saya, Pak suami, sama buffet. Pastinya kan di situ kotor banget dan berdebu banget. Nah, kalau misalkan saya nyuruh Pak suami buat bebersih, nanti kasihan gitu Pak suaminya hacim-hacim terus, soalnya kan debunya emang banyak banget. Nah, tapi kalau misalkan saya yang bebersih, kayaknya saya tuh nggak mampu karena kan harus harus naik-naik bangku gitu ya. Saya takut gitu loh, misalkan nanti jatuh. Jadi nanti kalau Pak suami nggak mau saya mintain tolong, ya udah berarti untuk di bagian atas lemari sama buffet nggak saya bersihin dengan terpaksa. Mungkin buat teman-teman semua ngerasanya rumahnya Bunda Alea bersih banget gitu kan ya, soalnya sering banget ada yang komen kayak gitu. Tapi sebenarnya rumah saya itu juga sama aja kok, perabotannya itu kotor kalau dilihat dari dekat. Kalau dari kamera mah bagus-bagus aja ya kayak gitu, karena emang nggak kelihatan gitu loh debunya tuh. Oke, untuk semua kipas-kipasnya udah selesai dielapin. Lanjut, ini lagi dipasang-pasangin lagi sama Pak suami. Tapi sayangnya kipas saya yang ada di ruang tamu ternyata itu mati.
Jadi mungkin nanti kalau Pak suami udah legaan lagi ataupun di hari libur bakal dibenerin sama Pak suami. Soalnya posisinya waktu lagi nyuci kipas ini tuh sekitar jam setengah 5-an gitulah. Selesai itu pas banget maghrib, jadi kan nggak mungkin dilanjut ya, lanjutnya itu besoknya lagi kalau Pak suami libur. Bingung banget sama kipas tembok saya yang mereknya itu Cosmos, udah berkali-kali mati, tapi alhamdulillah sih kalau dibenerin sama Pak suami itu bener lagi. Mudah-mudahan nanti dibenerin bener lagi ya, bisa nyala lagi nih yang ini nih. Nah kalau untuk yang lain-lainnya itu mah aman-aman aja, yang merek Miyako sama yang satunya itu merek Nagoya. Udah kinclong kan sekarang kipasnya, Masya Allah, rasanya itu seneng banget loh kalau ngelihat kipas itu bersih. Kalau kotor hawanya itu kayak aduh pengen cepet-cepet ngebersihin, tapi sayangnya saya tuh nggak bisa ngebongkar-bongkarnya. Oke, lanjut lagi ya ke videonya. Nah di sini saya tuh mau masak-masak, beneran deh masak-masak kali ini saya tuh happy banget karena saya tuh nemu jengkol yang udah rebusan di pasar kemarin. Untuk satu plastik yang lagi saya buka ini harganya itu 20.000. Saya kurang tahu beratnya itu berapa, mungkin beratnya itu sekitar setengah kilo kali ya. Pokoknya kalau di pasar itu ada jengkol rebusan, pasti langsung saya check out, nggak mau saya anggurin karena emang bener-bener empuk banget gitu loh rebusan jengkol yang ada di pasar tuh. Dan pastinya saya tuh nggak perlu capek-capek ngerebus jengkol, belum tentu jengkolnya itu nanti empuk, mana ngabisin gas pula, terus nanti seisi rumah baunya itu jengkol banget, betul apa betul? Nah untuk jengkol yang lagi mau saya masak ini, saya masaknya cuma separuh aja, soalnya kalau mau dimasak semuanya itu nanti kayak kebanyakan gitu loh, takutnya nggak habis. Jadi nanti yang separuh mungkin bakal saya bikin balado, yang satunya itu nanti bakal bikin rendang jengkol. Dan beneran deh, saya nggak bohong sama teman-teman semua, saya masak rendang jengkol kali ini rasanya itu mantep banget, enak banget, sedep banget gitu loh. Saya pengen tahu reaksinya Pak suami nanti kalau misalkan nyicipin jengkol masakannya saya, apakah Pak suami juga suka ataukah enggak. Coba dilihat aja nanti ya, insya Allah videonya itu bakal saya upload besok deh, reaksi Pak suami waktu lagi makan jengkol masakannya saya. Nah untuk jengkolnya tadi kan udah saya cuci, terus saya geprek setengah. Nah abis itu langsung saya goreng. Ini saya nggak tahu ya tujuannya itu digoreng buat apa. Yang penting saya ngeliat resepnya itu emang dari YouTube, katanya itu digoreng dulu. Tapi ya balik lagi sama pribadi masing-masing kalau masak semur ataupun rendang jengkol itu kayak gimana. Dan BTW saya agak bingung sih namain masakan saya kali ini itu apa, semur jengkol atau rendang jengkol. Coba nanti teman-teman ngelihat sampai akhir ya, kira-kira nama yang pas gitu apa. Dan ujuk-ujuk untuk jengkolnya ini udah mateng, jadi mau langsung saya angkat semuanya. Dan untuk minyaknya itu nggak saya buang, bukan nggak saya buang, maksudnya nggak saya ganti. Jadi nanti lanjut buat ngegoreng bumbunya. Cuman saya kurangin sedikit ya, soalnya tadi agak kebanyakan. Nah untuk bumbu jengkol ala saya, kalau saya bikin rendang ataupun semur jengkol kayak gini ya, cuman pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, dipakein kunyit, jahe, lengkuas, salam, serai, dipakein kemiri, ketumbar, sama lada. Udah cuman kayak gitu aja untuk bumbunya. Cuman ya balik lagi ya sama pribadi masing-masing, teman-teman kalau masak itu bumbunya kayak gimana. Kalau saya sukanya bumbu yang lengkap kayak gini. Jangan lupa ini dekoratin, sayang banget gitu ya kalau misalkan mau dicuci. Nah lanjut untuk bumbunya lagi saya goreng, terus saya masukin salam, lengkuas, sama serai yang udah saya geprek. Dan lanjut saya tumis-tumis sampai bumbunya itu bener-bener mateng. BTW waktu saya lagi masak jengkol ini sekitar jam 1-an dan selesai mungkin sekitar jam 2-an. Karena waktu saya mulai masak jengkolnya itu sekitar jam setengah 2 kurang gitulah. Oke, sambil nunggu bumbunya itu mateng, di sini saya tuh mau sambil nyuci piring. Dan untuk videonya nanti bakal saya percepat aja biar dilihatnya itu enak. Oh ya BTW, kali ini saya masaknya cuma satu menu aja, yaitu rendang ataupun semur jengkol namanya. Saya nggak mau masak yang lain-lain, takutnya itu mubazir. Nah untuk lauk buat Alea, katanya tadi Alea tuh minta sate aja, sate marangi yang kecil-kecil itu loh, yang harganya 1000-an. Pokoknya lauk buat Alea sekarang saya tuh sering banget nanyain kira-kira Alea mau lauk apa biar nanti makannya itu lahap. Nah untuk santan karanya saya ngambil 2 karena saya tuh nanti pengen bumbunya bener-bener kayak yang medok banget gitu loh.
Untuk bumbunya udah mateng, jadi jengkolnya langsung saya masukin, terus nanti saya tambahin air. Nambahin airnya emang agak lumayan banyak ya. Ya karena tadi saya tuh pengen banget nanti jengkolnya itu kayak berempah, kayak yang bumbunya itu banyak banget. Kira-kira ngasih airnya itu segitu, dan untuk santan karanya langsung saya masukin 2, tapi saya masukin satu-satu dulu ya. Kira-kira satu itu kental nggak sih? Ternyata belum kental, jadi saya tambahin lagi 1. Buat teman-teman semua yang belum pernah masak semur ataupun rendang jengkol kayak saya, ayo cuy segera dicobain karena beneran saya nggak bohong, rasanya itu enak banget. Nah untuk bumbu tambahannya nanti bakal saya tambahin garam, mungkin nambahinnya itu sekitar setengah sendok teh. Nggak tahu deh setengah sendok teh apa bukan, pokoknya sendok yang ada di dalam toples bumbunya. Terus saya tambahin roiko setengahnya sendok aja. Terus saya tambahin micin sedikit, ditambahin gula jawa juga sedikit sama gula pasir. Nah nanti kalau misalkan airnya udah agak menyusut, saya tambahin kecap manis. Nambahin kecap manisnya emang agak lumayan banyak, pokoknya sampai si rendang ataupun semur jengkolnya itu sesuai dengan apa yang saya inginkan. Cuman waktu saya lagi masukin kecapnya lupa banget nggak saya videoin. Nah ini ujuk-ujuk si jengkolnya itu udah mau mateng, jadi airnya udah bener-bener menyusut banget, dan ini bumbunya juga udah medok. Udah sesuai apa yang saya harapkan dan rasanya juga udah pas. Jadi rasanya tuh ada manisnya, ada pedesnya sedikit, terus juga ada gurihnya karena kan santannya tadi juga 2 ya. Dan untuk jengkolnya beneran deh empuk banget. Ayo, siapa nih yang gak suka jengkol? Beneran deh, saya nggak bohong, jengkol itu enak banget, mirip kayak daging. Cuman ya daging palsu sih ya kalau jengkol tuh. Nah, waktu lagi masak jengkolnya, ini emang nggak sampai mengeluarkan minyak, karena kebetulan Pak suami kurang suka kalau misalkan saya masak jengkol sampai mengeluarkan minyak. Sukanya itu yang kayak gini. Tuh, teman-teman bisa ngeliat sendiri bumbunya banyak banget kan? Aduh, beneran deh rasanya itu enak banget, Masya Allah. Saya juga sampai terharu. Wah, ternyata saya bisa juga ya masak jengkol yang enak. Ya, karena emang udah saya niatin sih. Dan sampai sini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.